Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Bonang Waspadadi Ligar. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai matriks elementer dan operasi baris elementer atau OBE. Jadi matriks elementer adalah sebuah matriks persegi ya, harus persegi, yang diperoleh dari melakukan operasi baris elementer tunggal. Jadi kita lakukan OB sekali saja pada sebuah matriks identitas ya. Ya, ini bentuk matriks identitas ya. Untuk yang ingin lebih tahu, silakan lihat video saya yang berjudul jenis matriks ya, untuk melihat apa itu matriks identitas ya. Jadi ini I2 berarti matriks identitas dengan ordo 2. Ini I3 berarti matriks identitas dengan ordo 3 ya, 3 kali 3. Nah, ada 3 jenis OBE. Yang pertama adalah pertukaran dua baris matriks ya. Jadi misalkan baris 1 kita tukar dengan baris 2 ya. Itu namanya pertukaran baris. Yang kedua, mengalihkan sebuah baris dengan konstanta bukan 0. Jadi misalkan salah satu baris kita kali konstanta, misalkan kali 2 gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah menambahkan hasil kali baris dan konstanta dengan baris lain. Jadi tadi pada yang kedua kan mengalihkan suatu baris dan konstanta. Nah, hasil perkalian baris itu kita tambahkan baris lain untuk mendapatkan sebuah baris baru ya. Contoh, tentukan mana saja dari matriks berikut yang merupakan matriks elementer ya. Ingat, sebuah matriks elementer adalah hasil perkalian atau hasil dari sebuah matriks identitas diperlakukan OBE tunggal ya. Jadi jika pertanyaan seperti ini, kita cari matriks identitasnya ada tidak. Nah, ini matriks 3 kali 3 berarti ada mungkin dia matriks elementer. Kita cari matriks identitasnya dulu. Berarti matriks identitasnya juga matriks 3 kali 3 ya. Ini pada baris keduanya ada angka 3 ya. Awalnya kan 1 saja, ada angka 3, berarti di baris kedua dikali 3 ya, sehingga menghasilkan matriks ini. Berarti ini merupakan matriks elementer ya. Kemudian yang B, apakah dia matriks elementer? Bukan ya, karena dia tidak persegi ya, harus persegi. Yang ketiga, oke, dia persegi, kita cari matriks identitas. Berarti kan 3 kali 3, pada baris ini 0, berarti baris ketiganya bisa kita kali 0 ya, menghasilkan bentuk seperti ini. Berarti ya, ini matriks elementer. Kemudian yang D. Oke, ini matriks persegi. Cari matriks identitasnya. 3 kali 3. Lihat bentuknya. Oh, baris kedua dan ketiga ditukar ya. Berarti ini merupakan matriks elementer. Yang E. Matriks persegi. Kita cari matriks identitasnya. Ini 1 kali 1. Ini ada 2 di sini. Bagaimana caranya supaya seperti ini? Oke, baris pertama kita kalikan 2. Jadi 2, 0 ditambahkan kepada baris kedua. Jadi 21 ya. Berarti betul ini matriks elementer. Yang terakhir, ya matriks persegi, cari matriks identitasnya. Di sini di 2 ada, di sini ada min 1. Berarti yang baris kedua dikali 2, baris ketiga diminuskan. Berarti ini karena ada 2 kali OBE ya, tidak tunggal, maka yang F ini bukan merupakan matriks elementer. Dan yang terakhir, apakah matriks identitas merupakan matriks elementer? Secara definisi, iya. Karena matriks identitas didapatkan dari mengalihkan baris berapapun dari sebuah matriks identitas dengan angka 1 ya. Jadi secara definisi, iya, matriks identitas merupakan matriks elementer. Nah, jadi seperti ini ya cara mengetahui matriks elementer atau mencari matriks elementer. Matriks elementer berguna karena memungkinkan menggunakan perkalian matriks untuk melakukan OBE. Jadi maksudnya biasanya kita melakukan operasi baris elementer terhadap suatu baris ya. Biasa seperti contoh sebelumnya ya, baris pertama misalkan dikali 2 atau ditukar dan sebagainya. Nah, ini kita melakukan OBE dengan perkalian 2 matriks gitu ya. Contohnya seperti ini, misalkan kita punya matriks A. Misalnya kita mau cari bentuk eselon baris reduksinya ya, EBT. Berarti kita harus cari angka pertama yang bukan 0 itu harus 1. Ini belum ada.
Berarti kita buat baris pertama ini harus ada angka 1 utamanya ya. Berarti gimana caranya? Yang paling mudah adalah baris kedua kita tukar dengan baris 1. Ya. Tukar karena baris 2 sudah ada angka 1-nya. Itu akan menghasilkan misalkan matriks EA ini. Oh, ditukar baris 1 dan baris 2 nih kita tukar, sudah bentuknya sudah bagus ya, sudah ada angka 1 utamanya. Nanti selanjutnya akan kita teruskan, misalkan 3 ini harus 0 ya. Oh, lakukan OBE lagi. Nah, sebenarnya proses dari A ke EA ini dengan B1 B2 ini bisa kita lakukan dengan perkalian matriks tadi. Dengan matriks elementer dikali A. Nah, matriks elementernya adalah matriks identitas. Kita lakukan ini nih, OBE ini. B1 ditukar B2. Seperti ini. Nanti E ini dikali A, maka akan menghasilkan bentuk seperti ini. Nah, itu maksudnya ya, manfaatnya matriks elementer. Contohnya lagi adalah yang 2 nih. Matriks 3 kali 4. Kita lihat mau jadi bentuk eselon baris tereduksi misalnya ya. Kita cari. Sudah ada angka 1 utamanya baris pertama, baris keduanya belum ada nih. Ini sudah 0, ini baris keduanya belum ada angka 1-nya. Yang pertama, maka kita lakukan OBE ya. Misalnya, oh ini 2 berarti tinggal dikalikan setengah saja B2-nya. Akan menghasilkan matriks ini ya. Jadi ada 1, ini jadi 1, 3, min 2. Nah, ini bisa juga dilakukan dengan cara mengalihkan sebuah matriks elementer dengan A. Nah, matriks elementernya kita lakukan didapatkan dari setengah B2 sama dengan OB ini. Nanti matriks E dikalikan dengan matriks A akan menghasilkan matriks EA ini ya. Yang terakhir juga sama. Nah, untuk yang contoh yang kedua ini kan, ini matriks 3 kali 3 bisa ya dikali dengan matriks 3 kali 4. Untuk lebih jelasnya bisa lihat video saya tentang matriks dan operasi aritmatik ya. Kemudian yang terakhir ini matriks A 3 kali 3, kita lihat apakah sudah bentuknya eselon baris tereduksi, belum. Angka 1 utama pada baris 1 sudah, namun di bawahnya pada kolom yang sama, ini min 2-nya belum 0 ya, harus 0 semua selain angka 1 ini. Maka kita bisa lakukan 2B1 ditambah B2 ya, jadi 2B1, jadi B1-nya jadi 2, 0, min 2, ditambahkan dengan baris kedua, jadi 2 ditambah min 2 jadi 0 ya. Jadi menghasilkan ini. Ini karena 0 tetap min 2, ini jadi min 2 ditambah 3. Ya, jadi 1. Nah, ini bisa didapatkan dari matriks elementer kita kali dengan A. Matriks elementernya juga dilakukan OB ini. 2, 1, 0 ya, ditukar. Di baris 1 ditambah baris 2 ya, baris satunya dikali 2. Ya, jadi seperti itu matriks elementer manfaatnya. Ya, bisa argumen lebih cepat mana. Hanya saja misalkan oh Pak pakai OB saja lebih cepat ya, mungkin saja ya. Tapi ini adalah pengetahuan bahwa selain OBE biasa kita bisa melakukan perkalian matriks ya untuk mencari bentuk-bentuk misalkan eselon baris tereduksi. Contoh berikutnya adalah carilah matriks-matriks elementer yang dapat digunakan untuk mengubah matriks A ke dalam bentuk eselon baris. Misalkan ini matriks A, kita mau ubah ke dalam bentuk eselon baris ya. Oke, kita cari solusinya. Berarti pertama kita OBE-kan ya matriks ini ya. Kita tukar misalkan ya. Ini solusinya menukar baris 1 dengan baris 2 ya. Sehingga bentuk matriks seperti ini. Angka 1-nya, 1 utama di baris 1 sudah ada. Ya, ini menukar baris 1 dengan baris 2. Berarti bisa kita cari matriks elementernya ya. Berarti matriks identitas dilakukan seperti ini. Ditukar baris 1 dan baris 2-nya. Matriks elementer 3 kali 3 ya, bukan 4 kali 4. Jadi jumlah kolom dan baris ya, dua matriks itu bisa dikalikan jika jumlah kolom dan barisnya sama ya. Nah, ini berarti setelah ini kita lakukan lagi. Oh, 1 utamanya sudah ada, tapi ini 2-nya belum 0. Jadi kita nolkan dulu di sini ya. Berarti bisa R3 ini ditambah dengan min 2 R1 ya. Nah, jadi R1-nya kita kali min 2 baru ditambahkan dengan baris 3 ya. Ini dikali min 2, jadi ini jadi minus 2 ditambahkan dengan 2 jadi 0 ya. Cari matriks elementernya, jadi E2 misalkan seperti ini sama ya. Kita lakukan yang sama, berarti minus 2 kan ini jadi minus 2 ditambah 0 ya, jadi minus 201. Kemudian ini masih belum,
baris ketiganya kita tinggal cari angka 1 utamanya. Jadi kita lakukan lagi OBE, jadi ini 2 kan? Ya berarti baris 3 tinggal kita kalikan setengah saja ya, seperti ini. Menghasilkan ini 2 dikali setengah, 1 min 4 jadi min 2. Berarti adakah matriks elementernya? Ya seperti ini ya. Ini matriks B sudah bentuk eselon baris. Inilah matriks elementernya. Dikali setengah juga baris ketiganya ya. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, berarti ini matriks E1 dikalikan A menghasilkan matriks ini. Matriks E2 dikalikan dengan matriks ini menghasilkan matriks ini. Matriks E3 dikalikan dengan matriks ini menghasilkan matriks B. Nah, itu prosesnya ya. Menggunakan matriks elementer untuk mencari bentuk eselon baris. Jadi intinya seperti ini. Kita bisa dapatkan B dengan cara E3 dikali E2 dikali E1 dikali A ya. Ini kita sudah tentukan E1, E2, 3. Tapi urutannya harus seperti ini. E3 dulu paling kiri, kemudian A. Jadi caranya adalah A dikali matriks yang paling dekat dengannya terlebih dahulu, yang sebelah kirinya. Yaitu matriks S1 ya. Jadi matriks A dikali matriks S1 menghasilkan matriks ini. Matriks ini dikalikan dengan matriks E2 menghasilkan matriks ini. Matriks ini dikalikan dengan E3 menghasilkan matriks B. Nah, jadi itu ya cara kita mencari bentuk suatu matriks atau melakukan OBE dengan perkalian matriks ya. Jadi manfaat matriks elementer seperti itu salah satunya. Sekarang kita masuk ke ruang baris dan ruang kolom. Contoh saja langsung ya, sambil kita melalui contoh mengetahui apa itu ruang baris dan ruang kolom. Contohnya carilah ruang baris dan ruang kolom dari A, kemudian cari rank A ya, ranking dari matriks A. Misalkan ada matriks A ini, kita pertama untuk mencari ruang baris dan ruang kolom harus mencari bentuk eselon baris tereduksinya atau EBT. Jadi ini kita ubah ke dalam bentuk EBT. Ini sudah dilakukan, dapat bentuk EBT-nya seperti ini ya. Misalkan matriks R, EBT seperti ini ya. Ya, jadi pada kolom yang memiliki angka 1 utama, selainnya harus 0 ya. Nah, ini sudah betul. Ini sudah jadi bentuk EBT. Kemudian kita cari ruang baris A. Ruang baris A, ini ruang baris A, ini R ya. Ruang baris A itu sama dengan ruang baris R. Jadi dari R ini kita cari ruang barisnya untuk menentukan ruang baris dari A. Mana ruang baris dari R? Yaitu ini. Baris-baris yang tidak 0. Ya, ini kan barisnya tidak 0 semua. Ini ada angka selain 0. Ini 0 semua. Nah, ini baris 0. Berarti selain yang baris 0, yaitu baris yang tidak 0 merupakan ruang baris dari R ini. Jadi ruang baris R adalah ini ya. Misalkan vektor U1 ya. Ini kan baris, ini kan vektor baris ya. Kita sebut saja misalkan U ya. U1 ini. Yang kemudian U2 ini ya. Jadi baris 1 dan baris 2 dari R itu ruang baris R. Berarti ruang baris A adalah juga baris 1 dan baris 2 ya. Sehingga ruang baris A adalah ini yang baris 1 dan yang baris 2. Ya, jadi itu cara mencari ruang baris dari matriks A. Nah, ini yang ruang baris R disebut, 2 ini disebut basis baris dari matriks A. Dari basis baris A ini kita bisa tentukan rank barisnya ya. Jadi dari jumlah baris, jumlah basis baris A. Nah, ini jumlah basis baris A kan 2, berarti rank baris A juga sama dengan 2 ya. Kemudian sekarang berarti sudah tadi cari ruang baris, sekarang cari ruang kolom A ya. Nah, sama ruang kolom A juga sama dengan ruang kolom R. Jadi kita cari ruang kolom R untuk menentukan ruang kolom A. Bagaimana caranya menentukan ruang kolom R? Yaitu dengan cara mencari angka 1 ya. Kolom yang memiliki angka 1 utama. Nah, pada kasus ini berarti yang ini dan ini yang ada angka 1 utama. Berarti kolom 1 dan kolom 3. Yaitu ini ya. 1000, 100 dan 010. Berarti ruang kolom A juga kolom 1 dan kolom 3. Yaitu ini min 312 dan min 125. Ya.
Nah, ini juga berarti basis kolom dari matriks A. Dari sana kita bisa tentukan rank kolom A ya. Jumlahnya berapa? Basis kolom A 2 kolom. Berarti rank kolom A itu sama dengan 2. Nah, ada sebuah teori rank baris sama dengan rank kolom sama dengan rank sebuah matriks. Nah, tadi kan rank barisnya 2, rank kolomnya 2. Berarti rank matriks A atau rank A sama dengan 2. Nah, jadi ini salah satu cara untuk mencari rank sebuah matriks ya. Jadi rank matriks adalah jumlah maksimum dari vektor baris atau vektor kolom yang bersifat bebas linear. Tadi kan kita sudah tentukan bahwa vektor barisnya yang merupakan basisnya itu 2 ya, maksimalnya 2 ya, karena yang bukan 0 itu hanya 2, baris 1 dan 2. Yang baris ketiga itu baris 0 tidak kita gunakan, dan kolomnya yang memiliki angka 1 utama hanya ada 2. Berarti ini maksimumnya 2 kolom 2 baris, berarti rankingnya adalah 2 ya. Jadi rank A itu 2. Jadi caranya adalah pertama mencari bentuk EBT dari matriks, cari ruang kolom dan ruang baris, cari basis kolom dan basis baris, kemudian cari rank kolom dan rank baris yang menghasilkan rank A ya. Ini salah satu cara untuk mencari rank sebuah matriks. Sebetulnya ada satu metode lagi untuk mencari rank matriks, yaitu metode minor matriks. Namun itu untuk video lain ya, pembahasannya pada video lain. Baik, cukup sekian video kali ini. Mohon like dan subscribe-nya jika video ini bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa pada video berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.